Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri, ya Anda harus juga siap untuk, kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak, ya, tapi tidak ada yang berani terima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Kata Nabi kepada Fatimah, ya radhiyallahu anha, beliau dipesan oleh Nabi, ya Fatimah, jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab. Tidak, Ali sudah wasiat tuh, jangan sampai kamu ini kan pewaris secara ya keturunan, kamu hidup dalam lingkungan ya Hasan Hussein ini pewaris Nabi. Ya kan, jangan sampai orang lain mendahului kamu beramal menurut Al-Quran. Begitu juga Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, jadilah kalian itu perhiasan buat kami, jangan menjadi sumber celaan buat kami. Kalau memang kalian itu adalah anak keturunan dari Nabi, jaga kehormatan Nabi. Ya, jaga kehormatan Nabi. Tapi kan itu potensially. Semua keturunan Nabi Yakub ada anaknya saja 12 orang, 10 ndawir. Ya kan? Tapi kan kita melihat yang baik itu Yusuf sama Benyamin. Yusuf apalagi dikerjain oleh 10 saudaranya. Betul. Dan tapi kita kan juga melihat bahwa ya seseorang yang jatuh dalam kesalahan saat ini kan belum tentu dia tidak bertobat nanti. Karena bisa saja ya buktinya kan 10 orang saudara Yusuf kemudian dimaafkan oleh Yusuf, diterima dengan baik, kemudian dihargai. Jadi kembali jadi orang baik. Baik. Jadi jangan juga melihat ada seseorang yang jatuh dalam kesalahan, kemudian kita anggap wah ini orang sudah jadi penjahat seumur hidup. Ya, nggak bisa. Kedua, apalagi kita generalisir semua keluarganya sama jahat. Baik. Itu kan bahaya. Sebentar. Silahkan. Baik, Habib Agus Abu Bakar Al-Labsi, ini memang hasil tes DNA haplogrupnya adalah GM201. Artinya Habib ini legowo ya, walaupun orang saya tidak masalah itu. Tidak masalah ya. Saya tidak pernah masalah karena saya dari awal sudah bilang ini kan sesuatu yang masih berkembang dan tidak bisa. Kalau saya bilang, saya kan ini asal usul kenapa saya tes DNA. Sebenarnya saya bilang kalau Anda hakul yakin, ini masalah yang berkenaan dengan keturunan, sama dengan berkenaan dengan suami istri. Kalau Anda menuduh istri Anda selingkuh, dalam Al-Quran itu ada namanya sumpah li'an. Kalau Anda punya bukti, tapi kan bukti tidak selalu cukup, karena misalnya mengatakan selingkuh itu harus 4 orang saksi. Betul ya. Ya kan, 4 orang saksi itu baru bisa diambil sebagai apalagi bukti. Kalau misalnya seorang suami lihat istrinya berselingkuh, dia sendiri yang melihatnya, tidak ada orang lain, dia nggak bisa. Nah, kalau dia memaksakan pendapat dia bahwa istrinya selingkuh, dia harus siap sumpah laknat. Ketika seseorang menuduh keturunan orang lain rungkat dan kemudian mengatakan bahwa wah ini bohong, berarti kan sama dengan menuduh tadi orang lain bohong dalam Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu ya sumpah laknat. Sebenarnya awalnya saya kenapa teori ini, sebenarnya saya bilang dasarnya saya bilang seperti itu, bahwa kalau Anda mau bicara masalah keturunan ini kan sama dengan menuduh. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri, ya Anda
harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Ya, seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Iya. Kalau tidak, ya. Tapi tidak ada yang berani menerima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Bagi saya, biarkan kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau hitung berapa hari, 40 hari, 1 tahun, kita bisa. Silahkan. Jadi, karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Ya. Karena ketika Anda merasa yakin dalam ilmu itu, tidak ada keyakinan mutlak, tidak ada kepastian mutlak. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nah, ketika kita berselisih, mari kita selesaikan, minta kepada Allah yang menyelesaikan di antara kita. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya, dan dalam agama pun itu yang saya pahami. Ya seperti Bang Roma juga memang podcast sekarang juga ramai nih tentang nasabah Bang Roma. Karena dia mengatakan hakul yakin, itu kan tingkat keyakinan tertinggi sebelum kamalul yakin. Dia nggak berani bilang kamalul yakin, dia belum sampai ilmunya kepada kamalul yakin. Jadi komentar terhadap Bang Roma bagaimana ini? Nah, saya melihat terlalu tergesa-gesa juga. Masalah yang seperti ini sebaiknya kita jangan masuk terlalu dalam, kecuali dengan ilmu yang betul-betul memadai. Apalagi ini menjadi sumber fitnah, ini akan menjadi masalah nanti. Dan saya melihat juga ini suatu hal yang mengkhawatirkan ke depan. Karena kasus ini hanya di Indonesia yang muncul seperti ini. Saya tidak melihat di negara lain. Karena memang Habib juga kebanyakan di Indonesia. Ya, Indonesia ini termasuk, tapi sebenarnya lebih kalau persentase terbesar itu di Iran. Oh, pastilah karena dekat ya. Iran. Karena masalahnya di sini, geografisnya kita ini kelemahan kita punya pencatatan. Kan kita tidak mau mencatat keturunan dari perempuan. Sebenarnya keturunan dari perempuan itu tetap adalah zuriyah. Tapi memang nggak boleh memakai gelar sayyid. Hanya kan ini harus di-clearkan dulu. Kalau namanya sayyid itu harus secara konsisten, itu keturunan, garis keturunannya dari laki-laki semua. Jadi dia mewarisi DNA-nya dengan jelas. Sekarang kalau kita lihat misalnya Roma digelari sayyid, bahkan wali Allah misalnya. Ya kalau wali Allah Allah yang tahu. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali Allah, tanda kutip lah. Iya, tanda kutip. Tapi yang jelas, yang namanya keturunan itu, kalau kita bicara konsisten dengan DNA Y-nya, Y-DNA. Kalau lihat silsilah yang disebarkan di media itu kan, beliau punya silsilah itu perempuan banyak, binti. Jadi DNA-nya tidak konsisten, nggak mungkin. Dalam beberapa hal pernah podcast bahwa dia mau dibalawikan. Kan, tapi kenyataannya itu kan tidak terbukti. Karena itu kalau ngomongan orang nggak bisa dipegang. Yang namanya sekarang kita bicara juga misalnya di Ponorogo, dibalawikan. Kan tanya aja, ada nggak silsilahnya? Kalau tidak ada silsilah resmi, ya nggak bisa kita bilang Ba'alawi. Karena kan orang nyebarin, wah Habib ini memba'alawikan para pahlawan misalnya. Kenyataannya kan tidak ada silsilah, tidak ada sertifikat dari Rabita. Bagaimana kemudian menuduh bahwa Ba'alawi memba'alawikan para pahlawan ini? Tidak ada. Kita aja, anak saya aja ketika minta surat kepada Rabita, wah itu prosesnya panjang. Walaupun jelas itu anak saya, tetap aja harus melewati proses pembuktian, tetap harus ada saksi dan lain-lain itu supaya bisa keluar. Karena di situ berat memang. Hanya memang ya tadi saya katakan, kalau yang namanya zuriyah di Indonesia ini saya kira lebih dari 50% sudah zuriyah Nabi juga. Sama dengan di Iran. Karena kawin mawin itu sudah jamak. Jadi setiap orang yang kawin dengan mau itu Said maupun Syarifah, tetap dia adalah cucu Nabi. Baik. Anda kalau kawin dengan Syarifah, misalnya anak Anda ya tetap cucu Nabi. Anda tetap menantu Nabi.
Iya, sayangnya memang ada sebagian bahwa Syarifah itu nggak boleh nikah dengan ya, dengan kan selain Sayyid. Itu kan tergantung masing-masing aja. Oke. Saya aja misalnya, adik saya ada yang mengelamar Salimah berapa orang nggak diterima-terima, padahal Sayyid juga ngelamar Syarifah nggak bisa. Ya, tergantung orangnya lah. Iya. Baik, pemirsa pada Suara TV, bahwa Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, haplogrup yang sudah resmi keluar, hasil tesnya adalah GM201, dan beliau legowo ya Bib ya, legowo.